Abi mah telopek. The principle of Quran. Which one attracting can lead man to happiness? Bisa diulang apa? Gimana? Gak apa-apa, nanti belajar. Siap? Keren, bagus. Harus mas lagi selain ilmu agama, harus ilmu umum juga. Artinya Al-Quran sana Ustazah Silah Suci Anugrah Emsos ka Ustazah waktos saluas-luasna disanggakeun. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraj fatayyaji utal alamin ya uhaylan Sadacan dimulai abdi bade naros tos tunduh teu acan Kabumi wae pada naros. Datos. masih semangat Wios abi tati iya Wios nyariosna campur-campur Oke, aku ge pacorok. tuh kayak gitu Pak aja mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngemam opak, ngemam wajib. Cakep. Cakep, Haji. Kompak nama kompak, namun nembe saalit sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Mengetahui. Syukur kepada Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, pemberi nikmat yang tidak terukur, agar kita tidak kufur dan takut, karena sudah ditunggu alam kubur. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Acep Mukhlis, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sidik Mulyana SPD, Al-Mukarramun yang saya hormati, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, Bapak Ibu sebagai orang tua yang senantiasa bertakwa sehingga mendapat tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, paling serius. Yang saya banggakan, para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Miftahul Rahmah yang senantiasa mengaji alunan kalam ilahi yang suci sehingga menyejukkan hati. Yang saya cintai, santriawan santriwati, kalau masih perawan harus hati-hati terhadap lelaki yang suka mengobrol janji agar tidak sakit hati. Betul apa betul? Sebab kalau tidak hati-hati berbahaya. Ada ungkapan, putus cinta adalah hal biasa, putus asa adalah dosa, putus kolor berbahaya. Putus kolor berbahaya. Jadi tekeni. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya merasa haru dan malu, sebab lain kitri lain walungan. Cakep. Sekali lagi, lain kitri lain walungan, tapi kitri anu ngajajat. Lain kiai lain ajengan, tapi santri anu kakara diajar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sudah barang tentu Bapak, Ibu, Akang, Teteh, semua yang hadir di sini keilmuannya lebih tinggi daripada saya, apalagi pengamalan keagamaannya lebih baik daripada saya. Tapi walaupun demikian, umtur maqala wala tamtur maqala. Jangan dilihat yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraannya. Ayolah, lope. Abi mah telopek. Iya, hadap tangga yo. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal ini terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yang sangat menggembirakan bagi umat Islam, yaitu peristiwa apa, Pak, Bu? Lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal berapa? Pintar. Tahun? Pintar. 100. Nanti minta aja ke Kiai Haji Sidik Mulyana ya hadiahnya.
tanggal tersebut telah lahir manusia pilihan Allah, manusia yang sangat dicintai dan dikasihi Allah, manusia yang mengemban tugas mulia, yaitu untuk menginsafkan manusia-manusia yang bertindak sewenang-wenang, untuk menginsafkan manusia-manusia yang menjadi budak dunia, untuk menginsafkan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad tampil sebagai reformis sejati, mengemban misi utamanya. Hal ini terpapar dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafil dhalalin mubin. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 misi utama yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah misi tilawah atau yatlu alaihim ayati, agar kita tidak tersesat dalam kesesatan yang nyata, lafi dhalalim mubin. Misi ini memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah mengenai alam di sekitar kita maupun ayat Qur'aniyah. Karena orang yang rajin membaca ayat suci Al-Quran banyak syafaatnya, termasuk Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi Bapak, Ibu, Akang, Teteh, alhamdulillah saat ini kita berada di lingkungan pesantren yang gemar membaca ayat suci Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang selalu mengkaji isi-isi Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak sedikit Pak, Bu, di luaran sana karena jauh dari Al-Quran, tingkatan SLTP saja enggan mengaji dengan alasan Teteh Abimah sibuk. Teteh ketinggalan zaman itu mah. Teteh itu mah kuno. Teh Abimah da resepna partik sanes ngaji. Sehingga muncullah sikap-sikap syaitan seperti perkelahian pelajar, kenakalan remaja, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, bahkan anak rela membunuh orang tuanya sendiri yang di ujung lidahnya hanya 2 kata terucap. Bener teh. Benar. Benar. Ganja, morfin, ganja, morfin, merintih, memohon, menjerit, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min. Itulah akibat jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran merupakan benteng yang kokoh dari pesona godaan syaitan. Dan Al-Quran merupakan penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan
yang panjang membentang. Hal ini sesuai dengan orientalis berkebangsaan Prancis mengatakan, the principle of Quran Yes, yes. which allow a tragedy can lead man to happiness. Bisa diulang apa? Gimana? Gak apa-apa, nanti belajar. Siap? Keren, bagus. Harus Mas Agi, selain ilmu agama, harus ilmu umum juga. Artinya, Al-Quran adalah suatu pedoman hidup yang dapat menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Hal tersebut tertera dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ditambah lagi dengan hadis Nabi yang berbunyi, Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yukillu fihi khairuhu wa yaksuru sarruhu wa ladhiqu ala ahli. Perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran di dalamnya sedikit sekali kebaikannya dan banyak sekali keburukannya. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, di samping terdengar deburan air mandi, harus pula terdengar percikan air wudhu. Di samping terdengar nyanyian yang merdu, Nyanyikan teh. isi nabi mah milih balubar paminyanyi. Tadi di samping terdengar alunan nyanyian yang merdu, harus pula terdengar alunan kalam ilahi yang syahdu. Pak Kadir. Di samping terhampar permadani yang indah, harus pula terhampar sajadah untuk sujud kepada Allah. Itulah gambaran orang-orang yang rajin membaca ayat suci Al-Quran, yang terdiri dari berapa juz bapak-bapak ibu-ibu? 30. Berapa surat? Berapa ayat? Masya Allah, pinter-pinter semua di sini. Terakhir, berapa kata? Yang bisa dapat hadiah. Berapa kata? Sekian. Terdiri dari 77.439 kata. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat dibacanya, karena Al-Quran senantiasa relevan untuk setiap zaman dan setiap situasi, untuk kebahagiaan hidup di dunia kelak di yaumil zazah. Hadirin rahimakumullah, misi yang kedua adalah tazkiyah wa yuzakkihim, yaitu membersihkan segala bentuk kekufuran, di mana pada zaman dahulu Rasulullah menumpahkan atau menanggalkan berhala berjumlah 360 buah, terdiri dari Hubal, Lata, Mana, dan Uzza. Itu nama
Sedangkan pada zaman sekarang yang dimaksud wa yuzakkihim tidak hanya menata hati dari kekufuran, tetapi membersihkan segala bentuk yang ada pada diri kita, pada pikiran kita, pada hati kita. Dengan cara apa? Sholat, membayar zakat, puasa, memperbanyak zikir kepada Allah, dan bersolawat atas Rasulullah SAW. Karena Allah sangat bahagia, sangat senang, sangat menyenangi kepada setiap hambanya yang selalu berdoa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Bukan pribadi yang STMJ. Terang tuh Pak, Bu, STMJ singkatan dari apa? Ih, pinter akang. Sholat terus, maksiat jalan. Jangan jadi pribadi yang STMJ. Apa? Maksiat jalan. Karena itu sama saja dengan mempermainkan Allah. Ibaratnya gini, akang tuh yang di belakang, kelak nanti apabila menemukan seorang wanita yang sangat dicintai, yang sangat didambakan, yang ingin dinikahi, terus tiba-tiba ngobrol berhadapan, teteh, abdi serius sareng teteh. Jadi juga boleh. Mau nggak jadi istri aku, katanya. Buaya. Terus kata tetehnya teh, mau akang, katanya gitu. Atuh ya, gimana? Berbunga-bunga di dalam perut. Asa udah terbang kita teh. Tiba-tiba si tetehnya teh bilang, tapi kan bercanda. Coba, ya kan? Enak gak digituin? Enggak kan? Misalnya ibu udah tampil cantik, udah di lipstick, udah di maskara, udah cantik, dandan rapi, datang kepada suami ibu, bapak kumaha gelis, tapi bercanda. Sakit gak bu? Sakit. Itu pun yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tulus mencintai hambanya, udah tulus menerima segala pengampunan hambanya, tapi apa yang dilakukan oleh hambanya? Hanya setengah ingat, setengah hilang. Sekarang Eli, besok Eda. Coba, kalau gitu bisa nggak doa kita diterima oleh Allah? Kalau logikanya mah nggak bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah selalu mengampuni, selalu memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh hambanya. Karena pada dasarnya memang iman manusia itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Solusinya apa? Yaitu dengan misi yang ketiga yang diemban oleh Rasulullah SAW, yakni ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, mencari ilmu. Nih, seperti bapak, ibu, akang, teteh sedang menghadiri majelis ilmu saat ini. Atau misal akang, teteh di pesantren, di kelas-kelas belajar, itu merupakan proses mencari ilmu.
agar ilmunya tidak sia-sia, agar ilmunya menjadi berkah. Ingat, harus ingat kepada ilmu dan sumber ilmunya. Siapa yang ngasih ilmu tersebut, kita harus takzim dan hormat kepada mereka. Tapi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, sekarang menurut para pakar pendidikan, para pemuda dalam sehari tidak lebih hanya 7 jam untuk menyekrol handphone. Entah untuk main games, entah untuk main Instagram, entah untuk sleep call bareng ayam. Sleep call bareng ayam, entah video call, entah main TikTok dan segala macamnya. Itu akan menciptakan mental pemuda yang kayak kolor, sebentar-bentar menjadi kendor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuman molor, disiplinnya hanya mau dibagi honor. Kalau pemuda seperti itu mustahil menjadi pelopor, melainkan jadi provokator dan pengekor, bahkan calon koruptor. Maka dari itu hadirin, sesuai dengan hari ini, Hari Sumpah Pemuda, mari tingkatkan pemuda yang agresif, inovatif, progresif dan produktif, bukan pemuda yang menghambur-hamburkan waktu, pemuda yang mejeng nyari mojang, pemuda yang nangkring and nongkrong. Tapi yang diinginkan bangsa dan negara adalah pemuda yang apa tadi? Agresif, inovatif, progresif dan produktif. Hadirin rahimakumullah, misi yang keempat adalah hikmah, yaitu menampilkan sunnah. Dalam hal ini, akhlak mulia Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Karena innamal umamul ahlaku ma bakiyat wa inhumu dahabat ahlakuhum dahabu. Kelestarian suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, runtuh pula bangsa itu. Sesuai dengan pantun, salak gembur beras kencur, disatukan semakin pahit. Akhlak mundur negara hancur, kehidupan semakin sulit. Oleh karena itu, marilah hiasi hidup kita dengan Al-Quran agar terarah, hiasi hidup kita dengan ilmu agar mudah, hiasi hidup kita dengan cinta agar indah. Sebab pepatah mengatakan, manusia beragama tetapi tidak berakal adalah manusia lemah. Manusia berakal tetapi tidak beragama adalah binatang buas. Manusia tidak beragama dan tidak berakal adalah binatang lemah yang tidak ada harganya. Manusia beragama dan berakal adalah manusia
dengan agama agar terarah, dengan ilmu agar tidak kesasar, karena manusia tanpa makan akan lapar dan manusia tanpa cinta akan gemetar. Kesimpulannya, keberhasilan misi dakwah Rasulullah di samping melalui misi apa tadi? Di samping melalui misi tilawah, tazkiyah, taklim dan hikmah, ditambah dengan akhlakul karimah, dibarengi dengan pendirian yang istiqomah, sehingga dapat mengubah masyarakat jahiliyah ke masyarakat yang penuh hidayah. Sehingga semoga kita dapat mengambil hikmah dan menambah rasa mahabbah kepada Rasul pemimpin umat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, tos unginya, oh mohon, tos 12 langkung. Panginten, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang hikmat, mohon ampun apabila kurang santun. Ditutup dengan pantun, makan rendang, makan ikan tenggiri. Kalau berumur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Baca buku di saat sekolah, maafkan aku di saat salah. Sifat pemurah, sifat pemberi, silah suci anugerah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.